Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Yusuf, nomor absen 33, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi PPKN bab 2, yaitu ancaman terhadap suatu negara serta strategi cara mengatasinya. Oke, ancaman adalah suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak suatu kebijakan yang bersifat konsepsional dengan melalui tindakan kriminal dan politis. Oke, subbab yang pertama adalah ancaman militer terhadap keutuhan NKRI dan strategi cara mengatasinya. Oke, yang pertama adalah ancaman militer dari dalam negeri. Oke, yang pertama adalah pemberontakan bersenjata. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdapat banyak pemberontakan bersenjata, yaitu seperti contoh tragedi G30 SPKI, dan yang kedua adalah pemberontakan PKI Madiun, dan juga yang ketiga adalah Permesta. Oke, dan yang kedua adalah konflik horizontal. Apa itu konflik horizontal? Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau suatu kelompok pada status sosial yang sama, seperti contohnya konflik antar ras, konflik antar etnik, konflik antar agama, bahkan konflik antar golongan. Dan yang ketiga adalah aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata atau terorisme adalah bentuk terorisme yang mengancam suatu bangsa dengan cara menyebarkan ketakutan sampai menimbulkan korban. Oke, contoh aksi terorisme yang ada di Indonesia seperti pada Oktober 2002, yaitu bom Bali yang merupakan aksi terorisme terbesar di Indonesia. Dan juga contoh lainnya adalah pada 28 Maret 2021 kemarin ada suatu aksi terorisme pada gereja katedral di Makassar. Oke, yang keempat adalah gerakan separatisme. Separatisme adalah suatu paham atau tindakan memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan suatu negaranya sendiri. Seperti yang ada di Indonesia saat ini adalah yang pertama adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan juga GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ya, dan Gerakan Timor Leste Merdeka yang sekarang Timor Leste sudah mendirikan negaranya sendiri, yang dulunya Timor Leste adalah bagian dari Indonesia yang bernama Timor dan sekarang menjadi negara sendiri yang bernama Timor Leste. Oke, setelah tadi menjelaskan tentang ancaman militer dari dalam negeri, sekarang adalah yang kedua adalah ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer sangat berpeluang dilakukan oleh pihak dari luar, yaitu pihak dari luar negeri. Oke, yang pertama adalah sabotase. Sabotase adalah suatu tindakan merusak atau menghancurkan suatu peralatan atau alat atau bangunan suatu negara untuk mencegah keberhasilan suatu negara atau negara musuh atau negara pesaing. Oke, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2000, yaitu pengeboman Filipina, dan 9 September 2004, yaitu pengeboman kedutaan besar Kedubes Australia. Dan yang kedua adalah pelanggaran batas wilayah, yang mana bisa meliputi pelanggaran batas wilayah udara, pelanggaran batas wilayah perairan atau ke laut. Yang ketiga adalah pelanggaran batas wilayah daratan. Oke, dan yang ketiga adalah spionase. Spionase adalah suatu tindakan penyelidikan secara rahasia yang dilakukan oleh intelijen suatu negara untuk mengambil data kemiliteran dan suatu data keekonomian negara. Dan yang keempat ada agresi militer. Apa itu agresi? Agresi adalah suatu penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain. Sekarang saya akan menjelaskan strategi-strategi dalam mengatasi ancaman militer. Strategi dalam mengatasi ancaman militer itu ada dua. Yang pertama itu ada langkah preventif, dan yang kedua adalah langkah represif. Apa itu langkah preventif? Langkah preventif adalah langkah pencegahan supaya tidak terjadi ancaman militer yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Dan yang kedua adalah langkah represif. Langkah represif adalah suatu tindakan lanjutan atas suatu ancaman yang dapat mengganggu atau menghancurkan keutuhan NKRI. Oke, dan sekarang kita memasuki kepada subbab kedua, yaitu ancaman non-militer terhadap keutuhan NKRI serta strategi mengatasinya.
Oke, yang pertama ada ancaman berdimensi ideologi serta cara mengatasinya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa ancaman di bidang ideologi Indonesia pernah menghadapinya, yaitu adalah menghadapi paham komunisme. Apa itu paham komunis? Paham komunis adalah suatu paham yang mana menghapus hak kepemilikan perseorangan dan menggantinya dengan hak kepemilikan bersama yang mana akan diatur oleh negara. Oke, upaya mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau ideologi radikal, yaitu dengan adanya program deradikalisasi, yaitu program yang menetapkan pemikiran orang-orang yang sudah terpapar pemikiran atau paham radikal. Oke, strategi untuk menghadapi ancaman ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara harus terus dilakukan dengan nyata dan konsisten. Dan yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dilestarikan dan ditanamkan. Dan yang ketiga adalah pendidikan moral Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Ancaman berdimensi politik dan serta strategi mengatasinya. Oke, ancaman politik dari luar negeri bisa datang seperti bentuk intimidasi, provokasi, intervensi, blokade politik. Itu adalah ancaman berdimensi politik yang datang dari luar negeri. Dan ancaman politik yang datang dari dalam negeri yaitu seperti contohnya makar atau kudeta. Oke, dan strategi cara mengatasinya adalah yang pertama itu memperkuat demokrasi politik Indonesia, dan yang kedua adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, dan yang ketiga adalah menyelenggarakan pemerintah yang sah, efektif, bersih, dan bertanggung jawab. Ancaman yang ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi serta cara mengatasinya. Oke, seperti yang kita ketahui, sekarang ada banyak aplikasi belanja online yang mana dapat mendatangkan produk luar negeri ke dalam negara Indonesia, yang mana hal itu mempengaruhi karena mengancam produk lokal yang ada di Indonesia. Hal itu dapat mempengaruhi perekonomian rakyat Indonesia. Dan strategi cara mengatasi hal itu adalah yang pertama, sektor pertanian harus menjadikan prioritas utama karena kebanyakan penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua adalah sektor perekonomian harus berorientasi kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah tidak menggantungkan diri kepada organisasi multilateral seperti IMF atau Bank Dunia. Oke, ancaman yang keempat adalah ancaman berdimensi sosial budaya dan strategi cara mengatasinya. Oke, ancaman berdimensi sosial budaya yang ada di dalam negeri yaitu adalah tentang kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Hal-hal itu dapat menjadi penyebab adanya terorisme, adanya separatisme, adanya kekerasan dan bencana-bencana akibat perbuatan manusia. Dan strategi cara mengatasinya, yang pertama ada meningkatkan rasa patriotisme, dan yang kedua ada menggunakan produk-produk lokal, dan yang ketiga adalah menerapkan pendidikan wajib 12 tahun. Oke, ancaman yang terakhir dari ancaman non-militer terhadap keutuhan NKRI adalah yang kelima adalah ancaman berdimensi teknologi dan informasi serta cara mengatasinya. Oke, ancaman berdimensi teknologi dan informasi antara lain adalah skimming. Apa itu skimming? Skimming adalah pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang ada pada string magnetik kartu. Selain skimming, ada juga cybercrime dan juga penyebaran berita hoax yang dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat.
dan strategi cara mengatasinya. Yang pertama adalah edukasi tentang konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten positif. Yang kedua adalah memblokir konten-konten yang bermuatan negatif yang dapat menghancurkan atau merusak persatuan negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah melakukan edukasi tentang penyebaran berita, terutama berita hoax. Oke, saya kira cukup sekian presentasi bab 2 saya. Saya Ferry Yusuf, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian baik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.